Seperti dikata orang baginya, bermula Hajaratul Aswad itu sangat hitam umpamanya. Maka diiktikadkan oleh orang yang belum melihat ia akan Hajaratul Aswad itu seperti yang disifatkan oleh orang yang pada akalnya tatkala sebelum ia melihat dia. Sebab ada berdiri hitam itu kepadanya, maka dikata ia yang hitam. Maka jasamlah pada iktikadnya dengan yang demikian itu, karena tiada dilihat, tiada dapat sekali-kali dirupakan oleh akal, dikatakan yang hitam itu. Jikalau tiada berdiri hitam kepadanya lah, maka dikata ia yang hitam. Maka tatkala sampailah ia ke negeri Mekah umpamanya, terpandanglah ia dengan dia, dan dilihatlah akan hakikatnya yang sebenarnya juga Hajaratul Aswad itu yang hitam, seperti yang dihobar oleh orang itu juga. Maka hilanglah pada ketika itu iktikadnya yang mengatakan hitam itu berdiri kepada Hajaratul Aswad, karena sudah musyahadah nyata ia dilihatnya pada ketika itu. Tiada dilihatnya yang hitam berdiri kepada lain daripada Hajaratul Aswad, tetapi yang hitam itulah zat Hajaratul Aswad, tiada lain pepaham. Wassalam. Nah, ini maksud macam ini ya. Jadi ada orang baru pulang dari haji, ya, itu kan adat orang Indonesia biasa. Kalau ada orang yang baru pulang dari haji, kita bertamu, silaturahmi. Nah, lantas bagi orang yang bertamu tadi mendapat cerita dari orang yang pulang haji. Dalam ceritanya dia mengatakan bahwasanya Hajaratul Aswad itu sangat hitam. Itu. Arti Hajaratul Aswad itu batu hitam, sangat hitam. Nah, bagi orang yang mendengar cerita tadi yang belum naik haji, ini macam-macam. Akal akan berjalan ya, berbeda-beda. Hitamnya tadi mungkin hitam kelam, ada hitam keabu-abuan, ada hitam ke coklat-coklatan, ada hitam yang berkilau, macam-macam. Ini akal. Ya, macam-macam. Ada lagi yang akalnya ditambahkan hitam itu, seperti ditambahkan dengan cat hitam, laju batu tadi menjadi hitam. Atau diberi sesuatu dengan warna hitam tadi sehingga batu tadi menjadi hitam. Ini macam-macam akal itu. Demikianlah pendapat bagi kita yang ngaji, yang murid ini, ya. Sebelum terbuka kasbi tadi bermacam-macam memaknakan, mengartikan sifat tadi kepada zat Allah tadi. Apakah tercerai, apa diberikan tadi, apa bisa diberikan. Nah, ini macam-macam pendapat akal itu. Sehingga bukan sedikit yang mempunyai pendapat aku diberi ilmu oleh Tuhan, aku diberi kuasa. Lalu dia merasa pintar, merasa kuasa itu. Bukan sedikit itu. Nah, setelah kita berangkat ke Mekah, tadi baru kabar ya. Nah, baru dapat kabar inilah, baru batas di akal tadi. Setelah kita pergi ke Mekah, kita tawaf di Baitullah, kita saksikan langsung melalui mata kepala ini, ya. Kalau ngaji ini melalui mata hati. Melalui mata, oh ternyata para jamaah, batu itulah hitam, hitam itulah namanya dua, hakikatnya bukan hitam tadi ditambah-tambahi. Paham ya? Demikianlah zat Allah dengan sifat Allah itu. Zat itulah sifat, sifat itulah zat tadi. Tiada lain. Nah, inilah orang yang terbuka hijab itu. Jadi ya, boleh kamu tidak bertuhan kepada Allah.
Tetapi apabila melihat aku buta yang melihat masuk. Tatkala mengangkat aku tidak kuasa yang kuasa kon. Tidak apa-apa walaupun kamu tidak percaya kepada Allah. Ya, ikuti baik itu ya. Percuma kakek, Tuhanku Allah, Tuhanku Allah. Cuma kendakku, baca aku, kuasa aku. Syirik namanya, sama ini tidak bertuhan ya. Jadi serahkanlah diri kamu itu kepada kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Walaupun kamu tidak menyerahkan diri kepada Allah. Paham ya? Dia menyerahkan diri kepada Allah masih melawan kamu. Masih pintar. Masih kuasa kan? Ya percuma. Nah di sini. Nah ternyata setelah tilik yang kuasa itu tiada lain zat Allah itu. Yang menentukan tiada lain zat Allah itu. Nah maka serahkanlah diri kita kepada kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Jangan lagi dimiliki, jangan lagi merasa dipinjami. Dalam 24 jam kita ini kena hajar oleh asma Tuhan ini. Dihajar ke hulu kita dapat bala. Dihajar ke hilir dapat limat. Diajarnya ke sana jadi petani. Diajarnya begini jadi pedagang. Diajarnya jadi pegawai. Ada yang jadi DPR. Ada yang jadi bupati. Kena ajar oleh sifat mani yang 7. Ketahuilah itu hak Allah. Bukan diberikan, bukan dipinjami tadi. Maka segera kembalikan. Tertanam perasaan la haula. Nah, dikit lagi ini diberi soal. Kita jangan sampai mengaji tauhid sudah lama tetapi masih qadariyah dan mu'tazilah tadi. Dalam soal, jika ditanyai orang apa perbedaan mazhab ahli tasawuf ini dengan mazhab mu'tazilah, jawab bahwasanya mazhab mu'tazilah yang mengatakan bahwanya sifat itu diri zat tiada lain daripadanya, itu adalah benar itu. Dan tiada bertambah atasnya itu ya benar. Yaitu i'tiqadkan dengan i'tihad. Cuma dia punya i'tiqad bersuatu. Artinya bersuatu yaitu seperti bahwa ada bagi zat itu wujud istiqlal dan ada bagi sifat itu wujud istiqlal. Ya. Zat itu ada wujud sebagian, sifat ada wujud sebagian. Maka dicampurkan keduanya itu menjadi satu. Seperti bercampurnya sekar nabat gula dengan air. Nah demikian bagi dia itu. Jadi Allah itu memberikan aku ini ilmu sedikit, Tuhan banyak. Kuasa demikian itu. Jadi dicampur antara kuasaku dengan kuasa Tuhan. Jadi umpamanya bertani. Kuasa membeli tanah, aku. Nebasnya, aku. Beli bibit, aku. Nanam, aku. Miaranya, aku. Mupuk, aku. Nah, Tuhan tinggal membesarkan dengan memberi getah. Jadi bekerja Alhamdulillah syukur Tuhan memberi aku ilmu sehingga aku bisa begini, bisa begitu. Alhamdulillah Tuhan memberikan aku kekuatan zuhir dan batin kapan bunyi. Sehingga aku mencak. Ini para jemaah. Sebagian punya Tuhan, sebagian punya kita ini. Nah, dicampurkan. Seperti mencampurkan air dengan jadi air manis dia. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada sangka Mu'tazilah yang bid'ah lagi fasik itu dengan ketinggian yang amat besar. Hati-hati Mu'tazilah itu. Oleh karena merasa dia itulah sedikit tadi, laju mereka itu minta upah. Upah itu. Ya. Dia balik kamu 40 tahun belum sembahyang. Baru 3 hari sembahyang lah minta upah. Puji Tuhan, kau tidak sembahyang sekian puluh tahun tu balikkan dulu.
Katik malu kan. Ini gawe wong mutazi pantas ngan dicap bid'ah lagi fasik. Fasik itu berimpun syirik, munafik dan kekafiran. Bid'ah itu keluar dari tuntunan Nabi tanpa la haula wala. Inilah ibu segala bid'ah. Dia merasa ada daya dan upaya. Inilah ibu segala bid'ah. Hampir seluruh manusia ini sudah lama pada jamaah dalam keadaan bid'ah tadi. Merasa daya upayaku. Bid'ah inilah yang bid'ah masuk. Menoleh maco yasin, nabu bedu. Ya tak? Dak kati hadisnya dengan nabu bedu masuk neraka. Dengan maco yasin masuk neraka. Kati. Jadi uji Nabi, sunnahku itu adalah ibu segala sunnatullah haula. Siapa yang tidak la haula wala bukan umatku. Aku pikirlah gitu. Jadi mulai besok jangan mudah mengaku umat Muhammad. Tilik dulu, lihat dulu kalau masih ada daya upaya kita masing-masing. Kalau masih ada daya dan upayaku berarti belum menjadi umat Muhammad, belum memasuki sunnah. Pikirlah kita masing-masing. Jadi besok la haula wala, besok masuk sunnah Rasul. Minggu depan la haula wala, minggu depan baru masuk, baru jadi umat Nabi. Bulan depan la haula wala baru menjadi bulan depan umat Nabi. Tahun depan mati dak la haula wala. Mati bukan umat Muhammad. Umat siapa? Umat Fir'aun. Aku hebat, aku gagah, aku Tuhan itu kan Fir'aun. Kita pikir-pikir itu ya, ya. Itu maka dituntun dalam ilmu usuluddin itu apapun mau tidur, bangun tidur, mau perjalanan, nekan kaki kiri, ngangkat kaki kanan, musyahadakan kita saksikan itu kerja kodrat, iradat, ilmu hayat zat Allah Ta'ala. Mati di rupa iman itu para jemaah. Jadi uji Nabi aku beriman, siapa tak beriman? Nah, pikirlah kamu. Orang kafir lawan iman itu kafir. Kafir bukan umat Muhammad. Umat siapa? Tak tahu kalau umat rombongan Fir'aun Abu Jahal apa tadi. Pikirlah. Kapan orang pidato nak sepaat Nabi? Ngan sepaat lagi dah. Baca sepaat Nabi itu la haula wala itu. Cepat ambil ya. Jadi dengan la haula wala itu jiwa laju tenang, itu sepaat tuh. Dengan la haula wala terbit sabar, syukur, ridho, itu sepaat tuh. Ya. Dengan la haula wala itu timbul kita iman, timbul Islam, timbul tauhid, timbul ma'rifat itu. Ya. Dengan la haula wala itu jiwa kita jadi tenang, jadi senang. Bukan syafaat itu bisa martabak. Bisa martabak, bisa martabak har. Bukan berjamaah. Nah, latihlah la haula wala itu. Itu keselamatan dunia akhirat. Itulah sunnatul Rasul itu. Ya, sunnah tadi. Nah, jadi sunnah tadi diterbitkan oleh karena apa? Oleh wajib dalam akal. Ya? Artinya wajib barang pasti adanya Allah itu. Baik zatnya maupun sifatnya, maupun asma, maupun af'al. Baik kita tilik atau musyahadah di alam diri kita maupun di luar diri kita. Ya.
Nah, dari wajib adanya Allah itulah menerbitkan sunnah tadi. La haula. Kemudian dari wajib syara, wajib suruh, baru menerbitkan yang sunat, bentuk ibadat. Itu nak diketahui kan itu. Sehingga jauh berbeda antara sunat dengan sunat. Sampai hari ini kiai semua tidak tahu itu. Tak terbeza antara sunnah dengan sunat. Sunnah itu jadi oleh karena wajib adanya Allah, wajib akal. Paham ya? Sunat itu diterbitkan oleh wajib suruh dalam syara. Berbeda. Jadi sunnah tiada berwaktu. Senantiasa ada imun. Sedangkan sunat dia berwaktu yang ditetapkan menurut waktu wajib. Paham ya? Dan lagi salah. Sampai sekarang kuliah di TV kayak bisa ceramah. No, tidak terbeda antara sunnah dengan Aku lala di Mesir. Memang kalah dengan kita itu. Aku sekolah di langit. Dia di bumi jauh kalah. Ya, dia pantas dia tidak terti antara sunnah dengan sunat. Sekolah di bumi, lo ada apa-apanya kamu. Santrennya apa masih bumi. Di langit. Yang ngajar itu malaikat, nabi-nabi, Tuhan langsung kadang tuh. Itu pesantren di langit tuh ya. Pesantren di bumi, kiai dunia banyak. Mana nak duit. Terus makanya tak sanggup main ada orang tuanya sekolahkan sekolah agama di pesantren. Besar bayarannya. Tambah agama tambah besar. Lihat orang agama lain gratis dia. Diambil orang-orang miskin. Dimasukkan asrama, diberi makan, minum, pakaian, disekolahkan, digaji pula. Teko mak bapaknya digaji. Itu orang agama lain. Islam pajaknya korupsi, kiai-kiai itu. Minta bangunan ke sana diinjak uang, dibangunkan seperapat, sepertiga. Yang aneh untuk memperkaya diri. Baik itu galau itu yang kuliah. Syaiton. Mana nak baju Islam? Ya tak? Manusia ni lah dia omong tak akan baik kalau tidak dinasihati dengan agama. Bukan asal agama. Dalam agama ni dahulu ditanamkan tauhid. Ini enggak, kapan ngajar tauhid keras gino. Tuhan galau, udah hancur negara kita. Ini hancur negara kita. Jadi tanggunglah dewek deh. Taruh. Kaki kapan anaknya nakal bingung. Masyarakat kacau, rusak moral, bingung pemerintah. Salah dewek, tidak dididik dengan agama. Dana agama sedikit. Sekolah agama mahal. Memang mana lagi? Banyak jadi bro, galau je. Bro, mana banyak saro kamu? Paling bahaya bro itu kamu, kapan gigit. Nah, kita akhiri para jamaah syahdan bahwa makom tauhid sifat inilah makom yang tetap dan bersih ya, habis segala kejahatan batin tadi. Maka tatkala sudah habis segala tajlis sifat itu di dalam hati, maka dianugerahkan Allah Ta'ala akan dia pada ketika itu kuat yang dapat ia menanggung akan tajlis zat jika dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, makom inilah yang menyampaikan orang yang arifin itu kepada makom yang di atasnya, itu makom tauhid zat. Inilah makom yang keempat daripada segala makom arifin billah wassalam, insyaallah. 2 minggu yang akan datang kita lanjutkan dengan tauhid zat tadi. Nah, inilah yang dapat sampaikan, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi dan majelis kita senantiasa dalam ridho Allah SWT. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.